السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد. Kita meneruskan bantahan beliau terhadap orang yang berhujjah dengan dalil yang kelihatannya kuat, tapi kelihatannya saja. Saya ulangi, dalil yang dimaksud adalah ayat ke-7 dari suratul Mujadalah. Ma yakunu min najwa salasah. Ketika ada orang berbisik-bisik, berbincang-bincang bertiga, maka yang keempat adalah Allah. Ketika ada orang berlima berbincang-bincang, maka Allah yang keenam. Lebih dari itu, kurang dari itu. 2 orang, Allah yang ketiga. 1 orang, Allah yang kedua. 10 orang, Allah yang ke-11. 1000 orang, Allah yang ke-1001. Dan begitu seterusnya. Dimanapun kita berada, Allah ada di situ menambah jumlah. Kan begitu. Nah, dengan ayat ini jelas kesahihannya. Mereka berpendapat bahwa Allah ada di mana-mana. Allah ada di mana-mana, termasuk di majelis kita ini. Jika kita di masjid kita ini ada 100 orang, maka Allah yang ke-101. Kan begitu ayatnya. Allah ada di mana-mana. Ditambah dengan kalimat, diakhiri dengan kalimat wa ma'ahum aina ma kanu. Dimanapun mereka berada, Allah bersama mereka. Ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini surat keempat dari suratul Hadid. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Maka mereka sekali lagi berpendapat Allah ada di mana-mana. Mari kita ikuti bantahan beliau satu persatu. Inilah ulama. Tidak ada yang tidak diladeni. Diladeni satu persatu. Dengan dalil ini, jawabannya ini. Dengan hujjah ini, jawabannya ini. Dengan akal seperti ini, dihadapi dengan akal pula seperti ini. Inilah para ulama. Tidak pernah kehabisan hujjah. Dan salah satu sifat ulama adalah apa? Tidak boros. Tidak boros. Tidak boros dalam berhujjah. Ya. Ada orang bodoh, ada orang jahil, ada orang awam mengucapkan ucapan syubhat, dibantah dengan satu hujjah, selesai. Enggak perlu diteruskan. Padahal ulama ini masih punya 15 hujjah lagi, 20 hujjah lagi. Enggak perlu disampaikan, enggak boros. Gitu. Ketika datang lagi subhat lagi, dibantah yang kedua, datang lagi, begitu seterusnya. Ya, mari kita lihat apa yang ada di kitab ini yang ditulis oleh beliau Saimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah dengan hujjah yang luar biasa. Walakinnana naruddu ala haula wa haula min wajhain. Kita tolak pendapat orang-orang itu dari 2 sisi. Dari 2 sisi. Al-wajhul awal, sisi yang pertama, ibtalu ihtijajihim. Kebatilan hujjah mereka. Bukan kebatilan ayat yang mereka bawa, bukan.
ayat yang mereka bawa hak, hadis yang mereka bawakan sahih. Yang batil adalah cara istidlal mereka. Ya. Apakah dalil yang dibawa orang-orang Khawarij batil? Tidak. Orang-orang Khawarij berdalil dengan dalil yang hak. Apa? Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kalimat hak. Dengan kalimat hak ini muncul dari mulut mereka kebatilan demi kebatilan. Muncul dari perbuatan mereka kebatilan demi kebatilan. Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Dengan ayat yang hak ini mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Amr bin As, mengkafirkan sejumlah sahabat. Kecuali Abu Bakar dan Umar ya. Utsman termasuk yang dikafirkan. Sebagian mereka mengkafirkan Utsman. Padahal dimulai dengan kalimat yang hak. Dari sini muncul ucapan Ali yang sangat terkenal. Apa? Kalimatul haq urida bihal batil. Kalimat yang hak, tapi dari kalimat itu mereka menghendaki kebatilan. Dan sampai hari ini ya. Fadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah dengan Allah, ingatlah Allah dengan zikir yang banyak. Muncul kebatilan dari ayat ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai kamu yakin. Muncul kebatilan demi kebatilan dari ayat ini, dan begitu seterusnya. Ya. Yang kedua, isbatu naqidi qaulihim bil adillatil qati'ah. Ucapan mereka bertentangan dengan dalil-dalil yang qat'i. Ada dua. Cara yang pertama, cara istidlal mereka yang salah. Yang kedua, ucapan mereka bertentangan dengan dalil-dalil yang qat'i. Tadi kan tidak qat'i. Apakah dengan mengatakan Allah keempatnya, Allah ke-11-nya, Allah ketiganya sudah harus disimpulkan bahwa Allah ada di mana-mana? Tidak. Tidak, batil. Amal awal yang pertama dari sisi bagaimana hujah mereka mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana. Kami katakan, kata beliau, da'wakum hadhihi da'wa batilah. Ucapan ini batil. Yarudduha as-sam'u wal aql. Yang akan ditolak oleh as-sam'. Bagaimana pendengaran kita? Bagaimana kalimat-kalimat itu sampai kepada kita? Yang kedua, akal. Bagaimana secara pendengaran? Ya, mari kita ikuti penjelasan beliau. Wa inna Allah ta'ala asbata li nafsihi annahu al-ali. Allah telah menetapkan salah satu sifat dirinya bahwa Allah adalah al-ali. Apa? Tinggi. Wal ayatul lati istadlaltum biha la tadullu ala dhalik. Sedangkan apa yang kalian ucapkan, apa yang diucapkan oleh orang-orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana, menunjukkan bahwa Allah tidak tinggi. Kan kita sedang membahas ayat kursi, wa huwal aliyyul azim. Ali, tinggi. Apa yang diucapkan oleh orang-orang tadi bahwa Allah ada di mana-mana, ada di sini, ada di sana, ada di situ, maka ini menunjukkan bahwa Allah tidak tinggi. Li'anna al-ma'iyyata la tastalzimul hulul fil makan. Karena Allah, ma'iyah, ma'a yang diterjemahkan dengan bersama, diterjemahkan bersama, ma'a bersama,
ini tidak otomatis menyatu dalam satu tempat. Seperti kemarin kita bahas, kunna namshi wal qamaru ma'ana. Malam itu kami berjalan dan bulan bersama kami. Lafaz ma'a, bersama. Apakah bulan ikut berjalan-jalan bersama kami? Tentu tidak. Bulan tetap di atas. Apa yang bersama kami? Apanya? Sinarnya, cahayanya. Mereka lupa dengan kaidah bahasa Arab ini. Ya. Zaujati ma'i. Ini agak sulit diterjemahkan. Ya. Kalau diterjemahkan apa adanya, kita kurang menangkap. Istriku bersamaku. Dalam bahasa kita, ya bersama. Ya. Tapi dalam bahasa Arab, tidak. Tidak. Saya di sini, istri saya di kampung misalnya, saya mengucapkan zaujati ma'i, istriku bersamaku. Ini biasa orang Arab untuk menunjukkan bahwa istriku belum saya cerai. Istriku tetap istriku walaupun di kampung sana, walaupun jauh. Lafaz yang keluar dari orang-orang Arab ma'a, zaujati ma'i, istriku bersamaku. Maksudnya istriku masih sah sebagai istriku walaupun jauh. Ya. Wa huwa fil masyriq wa hiya fil maghrib. Istrinya ada di timur, suaminya ada di barat. Tetapi suaminya ini mengatakan zaujati ma'i, istriku saat ini bersamaku. Ini tidak aneh dalam kaidah bahasa Arab. Ya. Contoh lain lagi, beliau bawakan setidaknya ada 3 contoh. Pemimpin pasukan, ya, bukan pemimpin pasukan, tetapi yang lebih atas lagi, presiden misalnya. Presiden mengirimkan pasukan dan pasukannya ini dipimpin oleh seorang komandan pasukan. Sebagaimana Nabi memimpin pasukan dan pasukan itu dikomandoi oleh Ali bin Abi Thalib dalam perang Khaybar misalnya, atau oleh Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Harisa dalam perang Mu'tah. Rasul tidak ikut. Tapi apa kata beliau, apa kata khalifah yang tidak ikut berperang itu, apa kata presiden yang tidak ikut berperang bersama pasukan itu? Idhabu ilal ma'rakah, pergilah ke peperangan ini, wa ana ma'akum, aku bersama kalian. Saya kira dalam bahasa kita juga ada, ya, aku bersamamu, ya, kami bersamamu, ya. Wahai kaum muslimin Palestina, bersabarlah menghadapi si zalim al-Yahud, kami bersama kalian. Apakah ucapan ini salah? Tidak. Apakah secara kaidah bahasa ucapan ini batil? Tidak. Dan kita semua tahu, kita di Indonesia, mereka di Palestina. Tapi kita mengatakan kami bersama kalian, wahai kaum muslimin Palestina. Nah, dari 3 contoh ini menunjukkan bahwa bersama tidak otomatis menyatu. Maka ketika Allah mengatakan saat 2 orang sedang berbisik-bisik, aku orang ketiganya, bukan berarti Allah ada di situ. Allah dengan segala keagungan dan kemuliaannya tetap bersemayam di arsy, tidak kemana-mana. Tapi Allah mengatakan, aku bersama kalian. Saat orang bertiga, maka aku bersama mereka. Berarti aku orang keempat. Saat orang berenam, aku yang ketujuh, dan begitu seterusnya. Ya. Dari kaidah bahasa, mereka telah salah mengartikan lafaz tadi dengan menyimpulkan Allah ada di mana-mana. Ya.
Beliau menjelaskan lebih lanjut secara kaidah bahasa. Beliau mencontohkan hadza labanun ma'ahu ma'. Susu ini bersama air. Bersama? Betul bersama kan? Susu dengan air dicampur. Mata'i ma'i. Barang-barang daganganku bersamaku. Apakah bercampur? Tentu tidak. Ya. Nah, berarti ma'a sekali lagi bisa bercampur, bisa tidak. Kenapa mereka langsung simpulkan bercampur? Padahal kalau tidak disimpulkan bercampur, tidak akan menolak dalil yang lain. Gitu. Coba mereka menyimpulkan, ya kan bisa bercampur, bisa tidak. Bisa menyatu, bisa tidak. Kan bisa saja menyatu. Iya, tapi akan menolak dalil lain. Bahwa Allah bersemayam di arsy. Allah tidak pernah meninggalkan arsy-Nya. Ya. Dan Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Tidak dengan meninggalkan arsy-Nya, sudah sering kita bahas. Ayat ini harus kita tolak. Hadis-hadis Nabi tentang bagaimana Allah bersemayam di arsy harus kita coret. Tetapi kalau kita memaknai bahwa kebersamaan Allah dengan makhluknya tidak menyatu, sebagaimana bulan bersama kita yang sedang berjalan, bulan tidak bersama kita, tentu kita tidak akan menolak, mencoret satu ayat pun, satu hadis pun. Jelas ini lebih selamat. Fabihadza naqul, dengan demikian kami katakan ma'iyatullahi azza wa jalla li khalqihi taliku bi jalalihi wa subhanahu wa ta'ala kasairi sifatihi fahiya ma'iyatun tammatun hakikiyatun. Kebersamaan Allah dengan makhluknya sesuai dengan keagungan Allah, sifat Allah, maha suci Allah, maka betul-betul bersama. Betul-betul bersama. Bukan seperti orang-orang Asy'ariyah mengatakan kiasan saja, enggak. Betul-betul bersama. Lakin huwa fis sama', akan tetapi Allah berada di atas langit. Ya, di arsy bersemayam di situ. Bersama kita? Iya. Betul-betul bersama kita. Loh kok begitu? Itulah Allah. Ya. Ini apa yang mudah ditangkap dari pendengaran kita dari ayat tadi. Wa ammad dalilul aqli ala butlani qaulihim. Adapun secara akal untuk menunjukkan kebatilan ucapan mereka secara akal, ingat kita diberi akal oleh Allah, pemberian yang sangat luar biasa mulia, maka jangan kita sia-siakan akal kita. Kita pakai. Yang tidak boleh adalah memakai akal untuk apa? Yang tidak boleh adalah memakai akal untuk menolak dalil, menolak wahyu. Ini yang tidak boleh. Adapun akal kita dipakai untuk tidak menolak wahyu, bahkan mendukung wahyu, boleh, bahkan harus. Maka para ulama punya dua macam dalil, naqli dan aqli. Naqal dan akal. Apa naqal? Al-Quran dan Sunnah. Naqal, Al-Quran dan Sunnah. Akal, akal pemberian Allah kepada kita. Asal jangan kita pakai untuk menolak dalil. Idza qulta innallaha ma'aka fi kulli makan. Seolah beliau berhadapan dengan orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Jika engkau katakan bahwa Allah bersama engkau dimanapun engkau berada, fahadha yalzamu alaihi lawazim batila, maka akan muncul kebatilan-kebatilan di sini. Ya. Apa
kebatilannya, setidaknya ada 3 kebatilan. Ada 3 kebatilan jika dikatakan bahwa Allah bersama kita dimanapun kita berada. Akan muncul 3 kebatilan. Orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana, dimanapun ada kita, di situ ada Allah, kita di masjid, Allah di masjid, kita di lapangan, Allah di lapangan, kita di bawah jembatan, Allah ada di bawah jembatan. Pokoknya di mana ada kita, di situ ada Allah. Karena ayatnya jelas, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Kesimpulan ini akan mendatangkan 3 kebatilan. Yang pertama, at-ta'addud awit tazazzu. Apa ta'addud? Apa ta'addud? Nikah lagi. Ya, itu diambil, ya. Diambil untuk itu, ya. Ta'addud dari ta'addada ya ta'addadu ta'addudan. Apa? Berbilang. Ta'addud itu berbilang, tidak satu. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 1000, bisa 1.000.000. Berbilang, itu ta'addud, ya. Jadi asal kata ta'addud itu tidak satu, tidak wahid. Atau tajazzu, terbelah-belah, terbelah-belah. Ya. Jadi kalau dikatakan Allah ada di mana-mana, berarti Allah banyak. Kan begitu. Ya. Kita berdua di sini, Allah ada di sini. Si A dan si B berdua di sana, berarti Allah ada di sana. Berarti Allah banyak, ya kan? Ini jelas, secara akal saja mudah. Atau kalau enggak, terbelah-belah. Allah itu satu, tapi separuh di sini, sepertiga di sini, ya, 1/4 di sana, 1/5 di sana, 1/6 di sana, terbelah-belah. Wa hadza lazimun batilun bila syak. Tidak ragu lagi, ini jelas batil. Ya, ini konsekuensi dari ucapan mereka Allah ada di mana-mana. Wa butlanul lazim yadullu ala butlanil malzum. Kalau konsekuensinya saja batil, ucapannya ya jelas batil. Ya. Konsekuensi yang batil itu berawal dari sesuatu yang batil. Antum tahu konsekuensi demokrasi itu apa? Nah, kita lihat hari ini. Ya. Penyanyi dangdut, penyanyi sinetron, pelawak bermunculan, dipilih, yaitu konsekuensi dari demokrasi. Kita nggak boleh marah. Memang demokrasi begitu. Orang banyak yang milih. Ya. Si fulan profesor, doktor, jujur, amanah, tapi nggak ada yang milih, rakyat nggak ada yang kenal, ya nggak jadi. Si B penyanyi dangdut menampakkan aurat, ya mungkin SMP aja nggak lulus, nggak tahu apa-apa tentang rakyat lah, tentang ini itu, tapi banyak yang milih, jadi itu konsekuensi demokrasi, ya kan? Nah, konsekuensinya aja kayak gitu, bagaimana demokrasinya? Emang demokrasi itu batil. Sebuah kebatilan besar, demokrasi, dan diikuti oleh kaum muslimin seluruh dunia, kecuali Saudi mungkin, ya. Syukur kita masih ada satu negeri yang tidak mengamalkan demokrasi. Lihat Mesir, Jazair, Sudan, Yaman, apalagi Indonesia, Malaysia. Mana yang tidak mengamalkan demokrasi? Ya. Beruntung antum yang tidak ikut-ikutan berdemokrasi. Nikmat, sebuah nikmat, insyaallah ta'ala. Kembali di sini. Konsekuensinya, hasilnya batil. Bagaimana awalnya? Jelas itu batil. Yang kedua, kebatilan yang kedua.
innahu ma'aka fil amkinah lazima an yazdada bi ziyadatin nas wa yanqusu bi nuqsin nas. Ketika dikatakan Allah berada di mana-mana di segala tempat, maka Allah itu bertambah banyak ketika orangnya banyak. Kan Allah selalu bersama manusia. Manusia waktu itu ada berapa di zaman Nabi Adam? Ada 20, berarti Allah ada 20. Ketika manusia banyak ada 1000, berarti Allah ada 1000. Kan begitu? Kalau tidak terbelah-belah kan begitu. Ya. Ini kebatilan kedua. Dan mudah ini difahami. Kebatilan ketiga, yalzamu ala dzalika alla tunazzihahu 'anil mawadi' al-qadara. Kalian tidak sanggup mensucikan Allah dari tempat-tempat kotor. Fa idza qulta innallaha ma'aka wa anta fil khala' wa yakunu hadza a'dhamu qadahin fillah. Kalau engkau mengatakan Allah selalu bersamamu dimanapun kamu berada, ketika engkau berada di WC, Allah ada di WC. Ketika seseorang berada di tempat pelacuran, Allah ada di situ. Maka ini jelas kebatilan yang sangat batil. Penghinaan besar kepada Allah. Maka hentikan ucapan yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Ini ucapan yang sangat-sangat batil. Fatabayyana bihadza anna qawlahum munafin lis-sam'i wa munafin lil-aql. Dengan ini jelaslah bahwa ucapan mereka tidak sesuai dengan apa yang kita dengar dari Al-Quran dan apa yang telah Allah berikan di akal kita. Wa annal Qur'ana la yadullu alaihi bi ayyi wajhin minad dalalat. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan dalil seperti ini, yang beristidlal seperti ini. La dalalata mutabikatan wala tadammana wala idrisama abadan. Tidak dalil qat'i selama-lamanya, sedikit pun tidak ada. Ya. Ini dari sisi yang pertama, al-wajhul awal tadi. Sekarang al-wajhul tsani, bahwa ucapan mereka bertentangan dengan dalil-dalil yang qat'i. Yang pertama, inna nafyakum lil jihah yastalzimu nafya Rabbi azza wa jal. Orang yang mengatakan bahwa Allah tidak ada jihah. Jihah apa? Arah. Tidak ada arah untuk Allah. Maka mengatakan Allah itu di sana.